Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam Gereja Katolik Indonesia, bulan September dikenal sebagai bulan Kitab Suci Nasional atau yang biasanya kita singkat BKSN. Karena itu, hari ini minggu pertama di bulan September, kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Di dalam sejarah ada dua hal yang menjadi tujuan dari BKSN, yakni satu, memperkenalkan umat kepada sabda Allah. Gereja mengharapkan agar sabda Allah tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga diperuntukkan untuk masyarakat biasa. Dengan pengenalan yang mendalam, diharapkan bahwa semakin banyak umat yang mengenal salah satu sumber iman, yaitu kitab suci, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dua, gereja hendak mendorong umat Katolik untuk memiliki dan menggunakan kitab suci di dalam setiap keluarga. Setiap keluarga hendaknya memiliki satu kitab suci supaya umat dapat membacanya di rumah untuk memperdalam iman mereka. Dalam arti tertentu, gereja percaya bahwa sabda Allah bisa membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati kita sehingga hidup kita dapat berbuah. Dengan kata lain, tujuan sesungguhnya dari BKSN ialah agar membaca kitab suci menjadi suatu habitus yang mendarah daging di dalam hidup kita umat Kristen, di dalam hidup kita umat Katolik. Dengan habitus ini kita semakin mencintai kitab suci sehingga firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita setiap hari. Dengan demikian, hati kita menjadi tempat bersemayam sabda Allah, tempat bersemayam dari Allah sendiri, dan hidup kita menjadi firman yang hidup di tengah-tengah dunia. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa ketika Tuhan datang, maka Ia akan menyelamatkan manusia. Pada saat itu, sukacita akan ada di dalam diri manusia dan seisi bumi, di mana orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, mata air memancar di padang gurun, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus menyembuhkan seseorang yang tuli dan bisu. Yesus memasukkan jaringnya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga dan terlepaslah pengikat lidahnya. Peristiwa ini hendak memperlihatkan bahwa kehadiran Tuhan akan benar-benar memberikan keselamatan bagi kita jika kita benar-benar mau menerima Tuhan di dalam diri kita. Karena itu yang terpenting ialah bagaimana kita menanggapi dengan iman yang kuat. Di dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang kaya di dalam iman. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus yang adalah firman Allah datang untuk menjadikan orang yang tuli dan bisu sembuh. Ia berkata, "Terbukalah." Dalam arti tertentu, sabda Yesus memiliki daya yang besar untuk menyembuhkan kita. Sehingga dengan kata lain, firman itu juga memiliki daya yang dahsyat untuk menyembuhkan kita dari hati yang tuli dan bisu.
Karena itu, yang terpenting ialah bagaimana kita selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan lewat firman-Nya yang ada di dalam kitab suci. Kita harus membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan sabdanya, sehingga perlahan-lahan hati dan mulut kita bisa berbicara tentang sabda Allah. Bahkan hidup kita bisa menjadi sabda yang hidup di tengah-tengah dunia. Kedua, kisah mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menuntut kepada kita untuk selalu percaya bahwa firman itu menyembuhkan. Firman Yesus itu memiliki daya ilahi yang luar biasa untuk mengubah manusia menjadi lebih baik. Dalam arti tertentu, penyembuhan mata dan telinga dimaksudkan agar telinga kita semakin terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Hati kita semakin terbuka untuk bersemayam sabda Allah di dalamnya. Dan mulut kita terbuka untuk mewartakan pesan kasih kepada banyak orang, dan seluruh indera kita bisa menjadi pewarta kasih di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua.